Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyin nahdhatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun dan ini para tuan guru, para asatidz, para mitra semuanya yang kita hormati, Bapak Ibu, duyufullah, duyufur Rasulullah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dari kalian semakin niki tiang pelunggu masih mencari sehat walafiat, nikmat si paling belik setelah nikmat iman Islam, nikmat sehat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat Allah Ta'ala si paling berharga oleh kita, tapi sering kita lalai. Ada dua macam nikmat Allah yang sering kita lalai, yang sering kita lupa. Nikmatus sehat wal faraq. Pertama nikmat sehat, si kedua nikmat kesempatan. Nikmat sehat ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa nikmat nasihat ini. Maka alhamdulillah kedua-duanya bisa kita nikmati pada pagi hari. Tidak terasa kita sebentar lagi Bapak Ibu, sebentar lagi tiang perunggu akan ditakdirkan raga kita akan berada di tanah yang mana tanah ini tidak akan tersentuh oleh Dajjal nanti pada hari kiamat. Semua tanah, semua daerah, semua tanah di muka bumi ini pasti akan dilalui oleh Dajjal, kecuali dua tanah. Ia tersebut tanah haram, tanah haram, atau dalam bahasa agamana haramain, tanah dua haram, tanah dua suci, yaitu Makkah dan Madinah. Maka yang terpenting untuk tiang pelunggu adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada manasik sebelumnya, bahwa berangkatnya kita ke tanah haramain ini jemaah sekalian adalah bukan ibadahnya orang kaya. Dengan mutlak, dengan sufi baru sampai di tanah suci di Raja Mina. Kenapa? Banyak orang yang secara zahir mustahil akan sampai ke tanah suci karena dana. Bahkan pernah dulu yang bimbing dari Sumedang, dari Bandung, beliau bapak-bapak umurnya sudah sepuh, yang tanya, Pak, wah kali dah umroh, wah kalau kali nak ngajene, apa pegawai anda tukang tampil bank? Karena secara zahirnya kan kalau kali nekan hasil tampil bank ngajul. Yang kok ibadah haji umroh itu bukan ibadah orang yang sulit, bukan ibadah orang yang kaya. Allah mampukan orang yang miskin ke tanah suci. Dan ibadah umroh haji juga bukan ibadah orang yang sehat. Iya, iya kan? Banyak kita melihat yang sakit, yang lumpuh, atas izin Allah, Allah takdirkan dia pergi ke tanah suci. Maka ibadah haji umroh ini adalah mutlak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinkan untuk menjadi tamunya Allah. Rasulullah dalam sabdanya bahwa kita itu harus baik-baik dengan temui. Namun arah temui datang harus kita baik.
Maka ini kita nih jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan menjemput kita dengan caranya sendiri. Maka yang terpenting untuk tiang perunggu sebelum berangkat adalah pertama tashihun niyah. Tashihun niyah artinya gerisan niat. Semua dari hati yang terrepotkan cahaya hati. Dan walaupun banyak nama cahaya, tapi semua diawali dari hati. Termele umroh dengan hati, apa yang mele sembahyang dengan hati, niatnya. Dari tashihun niat, perbaiki niat kita. Yang kedua, setelah kita perbaiki niat, tidak lupa keluarga, jiran, sahabat terpada salam dan maaf. Apa? Karena marabasan dengan tawa si arang terlalu umroh ini terlalu mati, maka lekan cinta balik wasiat sifat bagus wasiat yang dari maha preda. Karena umur kita tahu apakah leto kita tahu kan berjulu, tapi ulama-ulama minta supaya wafat di sana Bapak Ibu. Salah satu ulama yang mendoakan dirinya supaya wafat di tanah suci itu termaktub dalam hizib yang sering kita baca itu apa? Wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i wa khatimatan bi imanin wa satra jamilan bil mujibi wa bis sami wa dafnan bil baqi'i. Ya Allah, tunas mudah-mudahan ku mati di makam baqi, dimakamkan di pemakaman baqi. Di mana baqi itu Bapak Ibu? Di Madinah. Baqi Gharqad namanya. Lalu kita dengan sasak baqi, pemakaman baqi Gharqad. Ya tahu ahli kubur yang setelah Nabi Abu Bakar, Umar, maka ahli baqi bangkit. Nah, itu sebabnya jemaah sekalian, kalaupun Allah takdirkan umur kita meninggal di tanah suci, maka itulah anugerah terindah dari Allah yang berikan balik kepada salam maha preda. Silalu umroh, telalu umroh ini ala masalah tuan guru Afifuddin Sayyidi. Silahkan kita dulu. Boleh saya. Ya, dosa kecil. Nah, pertama Bapak Ibu yang ulang pembekalan kita secara rohani. Setelah jasmani, jaga kesehatan, jaga aparana, kesegaran awak, mulai dari hari ini dendek pegawaian berat nih Bapak Ibu. Persiapan fisik kita nanti kita tanah suci. Yang kedua persiapan rohani, batin tashihun niyah. Si pertama perbaiki niat, tidak sampai salah niat. Namun salah niat, salah kendaitan itu. Si kedua salam maha preda, keluarga jarinta, kira tetangga sahabat. Karena umroh haji niki hakikatnya terlalu mati. Kalaupun Allah takdirkan kita meninggal di sana, maka itu ya kehendak Allah. Ulama-ulama minta supaya dimakamkan di sana, berdekatan dengan kuburnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah niki pesan dan pengalaman pribadi, dan banyak para tuan guru juga mengalami. Jadi lamun tua halik sampai siaran tamu musafir niki jamaah sekalian, arah ketua rombongan istilahnya nanti. Arah ketua rombongan, arah jadi pemimpin si jauh kita lalu. Nah, kita harus taat li amir jemaah. Kita ganggu egois, kita ganggu menang sendiri. Namun bahasa sasar kita ganggu padah. Kita ganggu padah itu. Tuh aku oleh 6 mati malam kan. Au lari
Pagah kan nyelek. Terus pada harus ikut amir, ikut memimpin dalam musafir ini. Umpama Tuan Guru nyuruh kita terkumpul jam 6, dah tindak jam 6. Atau Tuan Guru pemimpin kita bilang kita akan kumpul jam ini, tidak sampai lelet. Nah niki, jadi terpenting dalam musafir niki arah amir. Kita ini makmur lah nanti. Anak buah kalau bahasa kantor anak buah. Jadi seorang anak buah dalam perjalanan panjang jauh yang disebut musafir itu harus taat kepada pemimpin. Selama pemimpin itu memimpin kita kepada kebaikan. Jadi niki bersetia nanti dalam perjalanan kita akan bersama di dalam satu bis. Terus bersama di dalam bandara, bersama di dalam pesawat, bersama di dalam hotel, bersama di dalam pelaksanaan ziarah-ziarah di Mekah, di Madinah, bersama di dalam umroh semuanya. Nah, niki mohon kesadaran kita supaya sifat pagah dan nyelek bahasa Tuan Guru tadi dihilangkan. Jadi kita manut jamaah, kita manut kepada pemimpin kita nanti rombongan. Jangan sampai pagah walaupun aku kan dosen, kan aku ini bisa bahasa Inggris, bisa lekak sendiri, tidak bisa. Nanti orang seperti itu tersesat nanti deh. Harus ikut arahan dari amir, ikut arahan dari pemimpin, ikut arahan dari para tuan guru kita. Siap pelunggu? Siap pelunggu? Taat? Arah telu cuma nyampah suratnya. Siap? Siap. Jadi pesannya arah telu nanti akan disampaikan oleh para tuan guru lain. Yang pertama, mulai dari sekarang kita harus siapkan jasmani fisik, tenaga harus segar, bugar. Makin konsumsi buah buah naga, buah kedondong, buah serikaya, buah durian. Kedua, persiapan batin, jasmani, rohani, yaitu dengan kita latihan mensucikan hati kita. Kita ini bukan pergi ke kedek-kedek, bukan pergi ke Mataram, bukan pergi ke Singapura, beda. Bukan pergi ke Malaysia, bukan pergi ke Thailand, bukan. Tapi pergi ke Haramain Syarifain, dua tanah suci, untuk melaksanakan ibadah umrah kita. Pertama, perbaiki niat, tasbihun niat. Yang kedua, belum? Apa kata yang kedua? Tidak pagah, tidak girang nyelek. Jadi nanti satu saat ucapan kami agak keras nadanya, lihat kami sini, cuman tegas. Jadi umpama, coba lihat kami sini, no. Kita supaya tertib, tidak sampai deh. Si kedua harus saling maafan. Keluarga jarin jiran tetangga karena kita pergi umroh ini hakikatnya kita pergi mati. Yang buat dua halai kita jemaah sekalian, namun si mama dua halai saja pakaian kain ihram yang kita pakai nanti ketika melaksanakan umroh. Semua pakaian yang berjahit, yang berbuah, yang berdasi kita tinggalkan. Nah, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi yang sama. Tidak ada pejabat, tidak ada orang kaya, sama kita saat itu. Kita semua Abdullah, hamba Allah. Ini kita sampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.